Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Rohnudin, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua tahun 2023 dengan nomor peserta PPG 2015012600703 dan nomor induk mahasiswa PPG 20052300584 di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Saat ini saya mengajar di SDN Cijantung 02, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 5, fase C pada pelajaran Matematika Modul 5 Elemen Bilangan tentang pecahan desimal. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semuanya agar pembelajaran kedepannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Lancang depan, gerak. Tegak, gerak. Maju, jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita sudah ada di kelas 5. Kita akan mulai pelajaran hari ini dengan maksimal dan sama dengan semangat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu pada mendengarkan. Kita memberi doa. Selesai. Pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda katakan secara memberi doa pada hari ini. Mudah-mudahan yang sudah dapat pelajaran dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa ini salah satu adalah syukur kita kepada Allah. Pada hari ini kita mendapatkan nikmat sehingga kita bisa belajar bersama-sama di dalam kelas 5A SDN Cijantung. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu wajib, lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Anda Naila pada dana di selatan. Teman-teman silakan berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia. Hingga Indonesia Raya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di sana Indonesia.
menyanyikan lagu Indonesia Raya ini adalah untuk meningkatkan patriotisme kita pada bangsa dan negara, sehingga kita sebagai orang Indonesia berbangga terhadap negara Indonesia, dan kita harus saja juga menjaga nilai-nilai Pancasila. Juga itu harus selalu menjaga Pancasila ini sampai nanti akan jika Indonesia tetap selalu jaya. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak akan mengecek dulu apakah ada hari ini menurut kalian yang tidak hadir. Di kanan kirinya ada yang kosong, ada kosong tiga, berarti tiga teman kita yang tidak hadir. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan mengetes dulu semangat kalian. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih semangatnya pada hari ini. Untuk selanjutnya, marilah kita mulai pembelajaran hari ini. Pertama-tama kita akan mengetahui tentang apa itu cacahan, ya. Kita sudah belajar cacahan di hari-hari yang lalu, benar? Apa itu cacahan? Masih ingat nggak? Tidak ada yang ingat. Cacahan semuanya ada yang ingat. Ya, kalau begitu Bapak akan memberikan semangat lagi. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Apa kabar anak-anak hebat semua? Baik. Semoga selalu menjaga kamu, keluarga dan juga saudaramu. Amin. Oke, terima kasih. Kalian sudah lebih semangat lagi hari ini. Sekali lagi, mari kita lanjutkan. Sebelum kita belajar, Bapak akan memberikan tujuan belajar hari ini. Ya, tujuan belajar hari ini yang harus kita ketahui yang pertama yaitu menganalisa perkalian Pancasila dengan baik dan benar. Jadi setelah kita belajar mengenai candi, kalian akan bisa menganalisa perkalian Pancasila. Katakan Pancasila dengan dan kedua, kalian diharapkan bisa membandingkan pembagian Pancasila dengan benar. Dan yang ketiga, setelah kalian belajar cara ini, diharapkan kalian bisa merinci Pancasila pada permasalahan yang diberikan dengan. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian ketahui sebagai pemain hari ini, apakah anak-anak sudah paham cacahan? Sudah paham? Sudah. Alhamdulillah. Ya. Apa bedanya pecahan desimal dan pecahan biasa? Apa bedanya? Ada yang tahu? Katakan. Ayo. Coba sisi apa bedanya? Pecahan biasa memiliki penyebutan ganda. Ya. Pecahan desimal 10, 100, 1000, dan 100. Oke, terima kasih. Nah. 100 buat Gigi. Oke, selanjutnya bagaimana cara membuat pecahan desimal? Ada yang tahu? Bagaimana cara membuat pecahan desimal? Yang berani anak-anak? Berani? Bagaimana cara membuat desimal? Itu tadi. Gimana? Siap? Dengan menambahkan koma. Dari mana? Komanya? Dari pembagian perkiraan biasa. Yang terakhir, apakah kalau sudah bisa menurunkan bilangan pecahan desimal? Sudah bisa? Bisa ya.
Oke, baik. Selanjutnya kita akan mengetahui kemampuan anak-anak semuanya di awal sebelum kita belajar baca. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan baik ketika nanti ada soal-soal yang buat pretest kita. Pretestnya ini kita akan melakukan dengan menggunakan aplikasi sisi. Oleh karena itu, silakan mempersiapkan HP-nya. Bapak akan mengambil linknya untuk bisa di klik dan jalan. Ya, sekarang anak-anak linknya sudah Pak Guru kirim untuk segera dibuka dan segera dikerjakan. Bagi anak-anak yang belum membawa HP atau HP-nya terkendala, silakan berdekatan dengan HP yang lancar. Fitri, silakan dengan temannya. Ya. Baik, sudah ada beberapa yang sudah masuk. Seperti biasa, kita menggunakan quizzes, waktunya hanya 10 menit maksimal ya. Kalau bisa kurang dari 10 menit akan lebih baik. Ada yang terdak? Ya, kenapa lagi sih? Tuan, request Tuan. Ada? 748. Kita mulai nanti berarti 758 ya. 1, 2, 3. Ya, hati-hati dengan kalimat, jangan karena terburu-buru. Konsentrasi. Ya, yang tidak membawa HP silakan berkelompok. Jangan bikin saya ya, yang membawa HP ya. Mana yang di belakang? Ada kendala? Ada. Baik.
Siapa yang sudah selesai? Rizky, yang selesai? Lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini yang tadi kita tanyakan, Bapak Guru tanyakan, apa itu desimal? Desimal skala kuat yang dijawab oleh Zili dan benar ya. Skala kuat, ratusan dan ribuan dan seterusnya ya. Dan ada lagi yaitu dengan tanda koma. Nah, ya, koma. Kalau di ada beberapa komputer yang koma, ada yang titik. Itu artinya tanda desimal atau titik desimal. Di paling pertama ini adalah puluhan, yang nomor 2 adalah satuan, terus ada batas titik. Itu namanya adalah tanda titik desimal, yaitu 95. Nah, 9-nya ini adalah per sepuluhan, 5-nya adalah per seratusan. Nah, ini sering anak-anak banyak yang terkecoh ya. Jadi ketika ini biasanya banyak terkecoh. Oke. Berikutnya kita akan menguatkan lagi atau meningkatkan pengetahuan dengan tanda cat atau kotak 100. Nah, ini kotak 100 masih kosong ya.
Ini masih kosong, belum ada yang diarsir atau belum ada yang diwarnai. Maka itu adalah nilainya masih 0. Ya, nilainya masih 0. Gambar yang kedua, ini sudah ada arsiran satu kotak kecil. Dari berapa? Dari 100 kotak. Ya, dari 100 kotak kecil diarsir 1. Maka nilainya adalah 0,01. Kalau dibuat pecahan berapa? Dibuat pecahan adalah 1/100. Nah, ya. Menjadi desimal 0,01. Sekarang kita lihat berikutnya kotak yang ketiga. Kotak yang ketiga di arsirnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Kalau 10, maka dari nilai 100 kotak kecil ini menjadi 0,1. Pecahannya bagaimana? Pecahannya adalah 10/100. Kalau ingin dicoret, berarti maka 0,1. Gitu ya. Paham? Oke. Berikutnya. Nah, ini contoh angka yang lebih besar. Sebagai contoh berikutnya yaitu 3,95. Nah, ini adalah sudah diarsir semuanya nih. Berarti ini nilainya adalah 1. Ini sudah diarsir juga 1. Ini sudah diarsir juga 1. Berarti ada 1, 2, 3. Maka nilainya adalah. Nah, ini kenapa ini? Karena ini belum penuh diarsirnya, maka tidak 1. Jumlahnya tergantung dari yang diarsir ada berapa, yaitu ada 95. Maka ditulis 95. Pecahannya bagaimana pecahannya? Pecahannya adalah 3/95/100. Pecahannya ya. 3-nya ada 1, 2, 3. 95-nya adalah karena belum penuh. Jumlah yang diarsirnya adalah 95. Per 100 apa? Per 100-nya adalah kotak semuanya. Oke, bisa dimengerti? Ya, terima kasih. Terus selanjutnya yaitu kita akan ini pembelajaran yang ada di buku kita modul ajar matematika volume 1. Masalahnya adalah yang paling menguntungkan yang mana? Itu yang contoh di buku, ini contohnya dari buku. Ya. 5.600 harga botol jus yang 1 liter. Kalau ini harga 3.600 botol jus yang volumenya 250 ml. Ya. Kita nanti akan memecahkan permasalahan ini. Mana yang menguntungkan dari jus harga 5.600 volumenya 1 liter. Mana yang menguntungkan? Jus harga Rp 3.600 dari volume 250 ml. Mana yang menguntungkan? Yang A atau yang B? Yang A ya. Walaupun harganya gede, ya, karena jumlah liternya juga besar atau tidak. Yang ini mana yang jus harga 3.600 volt yang menguntungkan? Mana jus yang menguntungkan? Nah,
selanjutnya mari kita lihat video berikut ini untuk kita saksikan bersama-sama agar pengetahuan kita lebih maksimal lagi. Satu nilai angka yang utuh. Jadi, berapa desimal didapatkan melalui gambar yang sudah ditandai di bawah ini. Kita di sini punya dua kotak yang melambangkan dua angka itu. Dan sudah ditandai ini berarti ada yang tidak. Jadi, hasilnya angka desimal kita punya dari contoh gambar. Nah, di sini bisa kita tuliskan ada berapa di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu yang sudah kita kategorikan. Itu persepuluhan. Kita punya 2, lalu kita punya 7 persepuluhan. Jadi kita bisa tuliskan di sini 2,7, betul ya. Dan berarti desimalnya itu sudah kita bisa tuliskan dalam bentuk 2,7 karena kita punya 2 angka utuh di sini, lalu 7 dari 10. Ini adalah untuk menguatkan 7. dari kejelasan Pak Guru. Sekarang kita di sini punya 3 kotak yang melambangkan 3 angka utuh. Referensikan dari 1, 2, 3, 4, 5 dari 10. Jadi kita bisa tuliskan di sini 3,5. Oke, adik-adik ya, sampai di sini sudah mengerti. Kita akan tulisan ternyata jawaban kita benar. Nah, bagaimana dengan yang ini sekarang? Nah, kita punya satu kotak di sini yang melambangkan ratusan nih, karena kita punya 10 kolom dan 10 baris, berarti total dari kotak tersebut adalah 100 kotak di sini. Kalau kita punya berapa nilai di sini? 1, 2, 3, dan seksama 6, 7, 8, 9. Jadi di sini tidak bisa tuliskan langsung. Kita tidak punya 1,09 yang sama nilainya seperti 9/100. Kita punya 9 dari 100 ya. Jadi kita tuliskan langsung 0,09. Kalau yang ini bagaimana nih? Punya 2 dari 100. Jadi kita harus menuliskannya 2/100-an. Dalam desimal kita bisa tulis 0,02. Jadi ya, untuk menguatkan pengetahuan kita, selanjutnya kita akan melihat Rp3.900 dan 1,6 liter harganya adalah Rp3.200. Untuk mengetahui mana yang lebih murah, kita ikuti video pembelajaran ini. Nomor 1, Dadan dan Farida pergi ke supermarket untuk membeli buah. 1. Berapa harga dari 1 liter jus buah untuk botol yang berisi 2 liter? Harganya yaitu kalau 2 liter Rp3.900. Berapakah untuk 1 liter? Yang A, tulislah kalimat matematikanya. 3.900 dibagi dengan 2. Dan B, ayo hitunglah. Kita perhatikan tabel ini. Kalau 3.900 berisi 2 liter, bagaimana kalau 1 liter? Maka 2 ini dibagi 2, 1. Sehingga 3.900 dibagi dengan 2. Untuk berhitung pembagian ini, kita bisa menggunakan pembagian tersebut. 3.900 susun dibagi dengan 2. itu pembagian 3 dibagi 2 dapat 1. 1 kali 2, 2. Kita kurangkan. 3 dikurangi 2, 1. Karena 1 tidak bisa dibagi dengan 2, maka 9 ini turun ke bawah. Sekarang 19 dibagi 2 dapat 9. 9 kali 2, 18. Kita kurangkan. 9 dikurangi 8, 1. Karena 1 tidak bisa dibagi dengan 2, 0 ini turun ke bawah. Karena ini juga 0, kita turunkan juga ke bawah. 100 dibagi 2 dapat 5. 50 kali 2, 100. Kita kurangkan sama dengan 0. Sehingga hasilnya adalah
1.950. Ketika kita belajar tentang pengukuran per unit, terdapat sebuah masalah untuk membandingkan harga 12.000 untuk 10 permen dan harga 10.400 untuk 8 permen. Untuk masalah tersebut kita bandingkan harga 1 permen. Yang pertama, berapakah harga 1 permen? Yaitu 12.000 dibagi dengan 10. Masalah yang kedua ini 10.400 dibagi dengan 8 permen. Permasalahan ini bisa ditarik ke per 1 juz buah yang dapat kita membandingkannya. Kedua, berapakah harga 1 liter jus buah untuk botol yang berisi 1,6 liter? Kalau 1,6 liter harganya adalah 200, bagaimanakah kalau berisi 1 liter? Maka yang A, tulislah kalimat matematikanya. Kalimat matematikanya adalah 3.200 bagi 1,6. Ini adalah ilustrasi tabelnya. 1,6 harganya adalah 3.200. Maka untuk menjadi 1 liter ini dibagi dengan 1,6, sehingga 3.200 ini dibagi dengan 1,6. Kira-kira berapa harganya? Anggap ini adalah 16, ini adalah 32. Maka 32 dibagi 16 dapat 2, nolnya 2. Kira-kira seperti ini. 2 seperti ditunjuk oleh banyaknya juz buah. Ketika bilangan pembagi merupakan bilangan desimal, kalimat matematikanya sama dengan pembagian, dan bilangan bulat dan berarti menghitung kuantitas per unit. Jadi, ayo pikirkan cara untuk menghitung 3.200 dibagi 1,6. Jika kita menemukan harga dari 0,1 liter dahulu, maka kita akan menemukan harga dari 1 liter dari bilangan tersebut. Dapatkah kita menggunakan aturan pembagian? Jadi, ayo jelaskan ide-ide di bawah ini. Ini adalah ide Jia. Ide saya adalah menggunakan harga 0,1 liter untuk menghitungnya. 1,6 liter adalah 16 dikali 0,1 liter. Jika 16 dikali 0,1 sama dengan 1,6, sehingga harga 0,1 liter adalah 3.200 dibagi 16 sama dengan 200. Harga 1 liter adalah 10 kali dari harga 0,1 liter. Jadi harga 1 liter adalah 10 dikali 200 sama dengan 2.000. Ini adalah ilustrasi yang tadinya. Kalau 1,6 liter harganya adalah 3.200. 1,6 ini dibagi dengan 16. Hasilnya adalah 0,1. 3.200 dibagi dengan 16 sama dengan 200. 0,1 ini dikalikan dengan 10 sama dengan 1, maka 200 ini dikalikan dengan 10. Hasilnya adalah 2.000. Sehingga dapat disimpulkan harga 1 liter sama dengan 2.000 rupiah. Ini dadang, saya menggunakan aturan pembagian untuk bilangan bulat. Jika saya membeli 10 kali dari 1,6 liter, harganya juga akan menjadi 10 kali lipat. Akan tetapi, harga per 1 liter tetap sama. Harga 1 liter ketika saya membeli 16 liter adalah 32.000 dibagi 16 sama dengan 2.000.
Jika ini harusnya ini adalah dibagi 10 menjadi 3.200, maka 16 ini juga dibagi dengan 10 sama dengan 1,6, di mana hasilnya adalah sama, yaitu 2.000. Jadi ide siapakah yang sesuai dengan masing-masing tabel di bawah ini? Diskusikan apakah persamaan dari kedua ide tersebut. Yang pertama, jika harganya 3.200, banyak jus buahnya 1,6 liter. Jika 1,6 ini dibagi dengan 16, maka sama dengan 0,1. Sehingga 3.200 ini dibagi dengan 16 sama dengan 200. Jika 0,1 dibandingkan dengan 10 sama dengan 1, maka 200 ini dibandingkan dengan 10 sama dengan 2. Ide nomor 1 ini sama dengan ide siap. Kedua, jika harganya 3.200, banyak buahnya 1,6. Jika ini dikalikan dengan 10 sama dengan 16, maka 3.200 dikalikan dengan 10, 32. 16 ini jika dibagi dengan 16 sama dengan 1, maka 32.000 dibagi 16 sama dengan 2.000. Ini sesuai dengan ide datar. Yang F, ayo jelaskan cara menghitung 3.200 dibagi 1,6 dalam bentuk vertikal. 1,6 3.200 dibagi dengan 1,6. Jika ini dikali dengan 10 sama dengan 16, maka 3.200 dikalikan dengan 10, 32. Sekarang kita pandang 32 ini dibagi dengan 16, dapat 2. 2 dikali 16, 32. Kalau kita kurangkan sama dengan 0. Karena sama dengan 0, ternyata masih sisa 0-nya 3 kita taruh di atas. Sehingga dapat disimpulkan 32.000 dibagi dengan 16 sama dengan 2.000. Kalau kita kembalikan ke asal, ini dibagi dengan 10, jadi 3.200 dibagi 16 ini dibagi dengan 10. 16 dibagi 10, 1,6. Hasilnya juga sama, yaitu 2.000. Dalam pembagian, jawabannya tidak berubah jika bilangan yang dibagi dan bilangan pembagi keduanya dikalikan dengan bilangan yang sama. Ketika kita membagi suatu bilangan dengan bilangan desimal, kita dapat menghitung dengan mengubah bilangan yang dibagi dan bilangan pembagi ke dalam bilangan bulat dengan menggunakan aturan pembagian. Ya. Perhitungan mengenai pecahan desimal. Untuk selanjutnya, anak-anak akan berlatih, tapi sebelum berlatihnya, Pak Guru akan memberikan SDQ dulu. Ya. Oke. Are you looking for a way to continue your children's education? Hai Sobat Baby, kira-kira apa saja ya syarat mengajukan pinjaman kerja dengan sertifikat ini? Ayo, silakan berdiri semuanya.
Sudah tak tahan lagi. Aku cinta dunia, walau dunia di mana-mana. Aku cinta dunia. Ini akan kita bahas ya. Nanti kalian diskusikan seperti apa hasilnya. Langsung ditulis. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Langsung tulis kelompok 3, kelompok 4. Silakan, waktunya hanya 10 menit ya. Dari soalnya ada 5. Maaf, soalnya ada 7, tapi ditambah yang ada di papan tulis. Ditambah yang ada di papan tulis. Ya, silakan didiskusikan. Ayo, semuanya berdiskusi, jangan bengong saja. Jangan dikerjakan sendiri. Ya, dibagi tugas. Dibagi tugas. Dibagi tugas. Jangan dikerjakan sendiri. Yang lainnya bisa mengerjakan yang ada di papan tulis. Ya, yang di layar. Silakan. Yang ada di layar sudah diperhitungkan atau didiskusikan. Ya, kalimat yang didiskusikan yang pertama ada botol jus dengan kolom berbeda. Botol jus
250 ml harga 3.000. Mana yang digunakan dari ya? Jangan lupa waktunya 10 menit harus diperhitungkan dengan baik. 21 ada kesulitan? 23 ada kesulitan? 6 seperti yang tadi diceritakan ya. Jangan tertutup, itu tertutup. Jadi ada 2 ya. Dengan volume berbeda. Ingat, nanti kalian presentasi ke depan ya. Digunakan kalimat matematikanya, menguntungkannya bagaimana? Tidak ada yang diam, semuanya berdiskusi mana yang bisa dikerjakan, silakan didiskusikan. Permasalahannya yaitu tentang 2 botol jus yang harganya berbeda dan volumenya juga berbeda. Untuk mengetahui yang menguntungkan yang mana, harus ada kalimat matematikanya ya. Harus ada kalimat matematikanya. Bagi-bagi momennya agak tidur ya. Coba diperhatikan. Dan yang nomor terakhir. Waktunya sudah. Sudah 4 menit ya. Ya, coba. 4 menit. Ya, waktunya 5 menit
3 menit lagi. Ini yang diharapkan ya, kalian bisa memecahkan permasalahan yang menguntungkan itu kenapa, terus tidak menguntungkan kenapa. Dua setengah lagi, 2,5 menit. Kelompok 3 bagaimana? Idenya sudah ketemu? Nomor 1 dan 2 itu adalah beda. Itu jangan disamakan dengan nomor 1. Jika harga total 1 bersama 1 liter 5.500, maka berapa harga sebanyak 250. Jumlah volumenya, karena sudah tahu harganya. Kalau yang nomor 2 harganya belum tahu. Harga yang kedua belum tahu. Harga yang 250 liter itu belum tahu. Ya. Kalau yang nomor 1 harganya sudah tahu, tapi volumenya yang belum tahu. Ya. Jadi berbeda permasalahannya. Kalau yang nomor 1 mencari volume, kalau yang nomor 2 mencari harga dari volume yang sudah diketahui dari 1 liter harganya 5.600 rupiah.
Harganya 5.600, tapi volumenya ada di situ. Volumenya berapa? Iya. Silakan. Kalau 3.600 adalah 250 ml. Ya, laporan yang sudah habis. Yang sudah silakan disimpulkan. Ya, ayo silakan. Ayo, semuanya yang sudah. Anak.
Iya. Kelihatan? Diangkat? Benar salah? Dengarkan ya soalnya ya. Soalnya didengarkan. Oke. Kalau mama 7 benar salah? Berapa? 7,6 benar atau salah? 7,6 benar atau salah? Berapa? 1,25 benar atau salah? Iya. Yang jus? Perhatikan. Berapa ini ya? Benar atau salah? 3.600. Ayo. Jawaban teman kalian 3.600 yang semua. Benernya berapa? Nah, itu ya. Terima kasih, beri tepuk tangan buat kelompok 7 berhasil. Kelompok apa tadi? Kelompok 4. Perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi Jawabannya 78/178. Benar atau salah? Oke. Hasilnya dari nilainya single 2,35 pada kotak 100. Nah, 2,35. Coba gambarnya gimana? Ya. Oke, lanjut. Hasil bilangan dari single dari 3,5 kali 0,7 benar atau salah? Ya, oke. Berapa? 7,6 benar atau salah? Lanjut. hasil bilangan desimal dari 0,5 dikali 2,5 dengan 1,25 benar atau salah? Ya, oke, beri tepuk tangan. Ada yang mau menyampaikan? Ya, berikutnya yang jus.
Ya. Jadi harus dikalikan ya. Terus berapa? Dikali dibagi. Kali itu sama dengan 640.000. 140.000 dari Dikalikan yang 2.000 ya. Jadi dibagi terus dikalikan. Ada nggak dibelinya? Harganya berapa harganya? Harga yang nomor 2 itu tidak ada hubungannya sama harga yang nomor 1. Ya, oke. Jadi dibagi berapa? Dibagi 5.600. Ya, kembali ke belakang. Baik, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan dengan individu ya. Sama ya, waktunya ada 10 menit. Tidak boleh kerjasama ini. Kan kerjasama udah kelompok tadi. Sekarang masing-masing. Ada yang ngomong? Tidak bersuara. Berarti jam 9 ya. Oh iya. Ini dibagi. Belakangnya udah dihitung jalannya. Ari, open nih. Jangan lupa ya nama dan tanggalnya. Wah,
disimpan. Nomornya disimpan. Sudah, cepetan. Ya. Sudah 3 menit. Sudah 3 menit. Selesai. Baik ya, nomor 4 itu banyak yang mengecokkan ya, kamu harus hati-hati. Nomor berapa lagi yang banyak mengecokkan? Nomor 4, nomor 8, nomor 9. Nah, ya. Kalau kalian tidak hati-hati, terpecok. Sudah 5 menit? 5 menit lagi. Ini teman kalian sehingga tidak sampai 3 menit. Ya. Nama, kasih tanggal. Nanti pas kali 3. Tadi berapa ya? Yang tadi 4 Lagi? Yang sudah selesai? 4 menit lagi?
Nomor satu. Ada dua botol jus dengan volume berbeda. Botol jus satu ada 1 liter, harga 5.600. Kalau 250 ml harganya berapa? 5.600 itu adalah 1 liter. Kalau 250 ml harganya berapa? 3.600. Bukan, kalau ini kan harga aslinya. Dibagi 4 berapa? 5.600 bagi 4, ada yang tahu? 6 bagi 4. 8. Ayo, berapa? 5.000 1.200. dibagi 4 berapa? 1. Terus? 16. 4 berapa? 1.600 ya? 1.600 berarti keuntungannya berapa? Ini dijualnya di sini berapa? 3.600. Keuntungannya berapa? 3.600 dikurangi 1.600 2.000 ya. Jadi untungnya 2.000 kalau kalian membeli ya 5.600 dengan volume 1 liter ya. Per apa? Oh ya maaf, per untungnya 4.000 ya. Karena 1.600 ini adalah per 250 ml ya. Oke. Terus kalau yang nomor 2 berapa jadi harganya? 56 dibagi 2. Tadi ini turunin ke sini tinggal ini 2.500 harganya. Nah, ini kan jika harga botol ini 1 liter 5.600, maka harga 250 ml adalah 1.600. Tapi kan keuntungannya yang dicari. Ya, yang pertama keuntungannya yaitu 4.000. Kalau yang ini harganya. Oke. Jadi bisa menyelesaikan masalah? Bisa ya. Oke, terima kasih. Itulah pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kira-kira Pak Guru ada yang kurang pas, tolong diberi maaf. Dan marilah kita akhiri dengan berdoa yang akan dipimpin oleh piket hari ini, yaitu coba si Jeremy, kepada Ananda Jeremy untuk bisa mengakhiri pembelajaran hari ini. Ya, cepetan. Duduk yang rapi. Siap. Setelah kita selesai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dirahmati Tuhan. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan untuk keluar. Alhamdulillah.